Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta atau Polkesyo memiliki 6 jurusan, salah satunya jurusan Teknologi Laboratorium Medik atau dikenal dengan nama TLM. Jurusan Teknologi Laboratorium Medik memiliki 2 program studi yaitu Diploma 3 dan Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik. TLM adalah sebuah program studi yang berkecimpung di sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, dan kondisi kesehatan yang dapat berpengaruh pada kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan pemeriksaan cross-match vasosalin yang merupakan pemeriksaan utama yang dilakukan sebelum transfusi, yaitu memeriksa kecocokan antara darah pasien dan donor sehingga darah yang diberikan benar-benar cocok dan dapat bermanfaat bagi kesembuhan pasien. Alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan ini yaitu tabung reaksi, larutan natrium klorida atau NaCl 0,9%, anti-A, anti-B, anti-AB, dan anti-D, dropping plate, tabung EDTA, kapas, plester, alkohol swab, jarum dan spuit, dan yang terakhir yaitu tourniquet. Lalu, langkah kerja yang harus kita lakukan yang pertama yaitu mengambil sampel darah pada pendonor secara aseptis dan dengan prosedur yang benar. Kemudian, darah dimasukkan ke dalam tabung vakuum bertutup ungu yang berisi EDTA, lalu dihomogenkan. Lalu selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan golongan darah pada darah pendonor dengan cara meneteskan darah ke dropping plate, lalu ditambahkan anti-A, anti-B, anti-AB, dan anti-D. Lalu dihomogenkan menggunakan lidi steril.
Goyangkan dropping plate, lalu amati adanya aglutinasi. Terlihat bahwa yang mengalami aglutinasi yaitu darah dengan anti A dan anti AB yang berarti pendonor bergolongan darah A. Langkah selanjutnya, sentrifus sampel darah EDTA pada kecepatan 3000 rpm selama 10 menit agar sel darah merah dan plasma terpisah. Kemudian, pisahkan plasma darah dengan sel darah pada tabung reaksi yang berbeda. Setelah itu, campurkan NaCl 0,9% dan sel darah dengan perbedaan 1:1 pada sampel darah pendonor dan sampel darah pasien. Setelah homogen, sentrifus kembali dengan kecepatan 1500 rpm selama 5 menit. Buang bagian bening yang disebut supernatan hingga tersisa sel darah merah. Kemudian langkah selanjutnya, dibuat suspensi sel dengan meneteskan 9 tetes NaCl dan 1 tetes sel darah merah pada masing-masing sampel ke dalam tabung reaksi. Lalu dihomogenkan. Setelah suspensi telah homogen, siapkan 2 tabung untuk pemeriksaan mayor dan minor. Pada tabung pertama, yaitu mayor, diteteskan 1 tetes suspensi sel pendonor dan 2 tetes plasma pasien.
Sedangkan pada tabung minor, diteteskan 1 tetes suspensi pasien dan 2 tetes plasma pendonor. Keduanya dihomogenkan, kemudian disentrifus pada kecepatan 1000 rpm selama 1 menit. Kemudian, kocok tabung dan amati ada atau tidaknya aglutinasi. Pada pemeriksaan ini, ketua tabung tidak terjadi aglutinasi yang berarti bahwa darah pendonor dan pasien cocok sehingga dapat dilakukan donor darah.